Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Kiranya kesehatan dan kesukacitaan menaungi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat mensyukuri anugerah Tuhan di pagi hari ini dan selamat mempersiapkan ibadah kita. Saudaraku, syukur kepada Tuhan jika saat ini kita dipertemukan kembali melalui channel YouTube ini. Saat ini memang kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Namun saya yakin keadaan ini tidak menjadi tembok penghalang kita untuk berjumpa dengannya dan bersekutu bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, kebaktian umum 3 Mei 2020 GKI Karanglewas hari ini bertemakan belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Lim. Mari semuanya kita puji nama Tuhan. Haleluya, pujilah yang tahan. Hai puji namanya terang cahaya, hai puji namanya hai cakrawala, hai puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Sekarang cepat wanita saja. Hai puji namanya puji-pujian, hai puji namanya buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Sama-sama. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya. Biarlah semua alat ciptaannya bersuara memuji nama Tuhan. Kali ini yang pria, mari tunjukkan suara kita. Hai puji namanya ikan di laut, hai puji namanya burung di langit, hai puji namanya hai hewan-hewan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Bersama-sama. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Bersama-sama katakan. Namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Beri tepuk tangan semua, kita bersukacita. Saudaraku, marilah kita mengawali kebaktian kita pada hari Minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Amin.
Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini kembali kita bertemu dalam kebaktian ibadah online dari rumah kita masing-masing. Dalam kebaktian hari ini, kita bersama-sama dipanggil Tuhan untuk belajar mencukupkan diri dalam segala hal, supaya setiap orang yang berada dalam pergumulan, penderitaan, dan kekhawatiran hidup pada akhirnya dapat berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Allah Sang Kasih, dalam kasih-Mu kami beroleh rahmat, perhatian, dan hidup. Engkau berkenan memperhatikan kehidupan kami, umat-Mu, dan membebaskan kami. Ampunilah kami karena hidup yang kami jalani seringkali belum mampu meneladani kasih yang telah Tuhan berikan. Bahkan gaya kehidupan seperti yang diajarkan dunia rasanya lebih mudah merasuk di dalam diri dan kami ikuti, mencari-cari kesalahan sesama, kemarahan, dendam, dan menceritakan keburukan sesama tanpa sadar sudah sering kami lakukan. Padahal Engkau menutup aib dan dosa yang kami lakukan sehingga tidak menjadi tontonan banyak orang. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Kami juga memohon rahmat-Mu supaya kami dapat menjauhkan diri dari segala yang jahat melalui hidup dalam pertobatan. Sebagaimana yang Tuhan Yesus pernah katakan, "Jika kamu semua tidak bertobat, kamu pun akan binasa." Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat sejati kami berdoa dan memohon rahmat. Amin.
kasih sayangmu, kasih sayang, perlindungan perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku berita anugerah bagi setiap kita yang telah diampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Firman-Nya di dalam Nehemia pasal 9 ayat 31 yang berbunyi demikian. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Dalam kasih-Nya kita diperdamaikan. Mari sekarang kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk berdoa, mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar untuk punya waktu beribadah bersama dengan keluarga kami dari rumah kami masing-masing. Hamba-Mu rindu Tuhan dipakai oleh-Mu memberitakan kehendak sabda firman-Mu, menyampaikan berkat sukacita sabda firman-Mu. Dan mari Tuhan, Kau yang akan mempersiapkan keluarga kami masing-masing, keadaan hati pikiran kami, agar kami fokus dengan sabda firman-Mu. Kami rindu mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan. Kami siap sedia untuk dengar-dengaran akan sabda-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu pelayanan firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kami semuanya. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sekarang kita sama-sama akan diajak mempergumulkan sebuah tema tentang belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dari pembacaan sabda firman Tuhan manakah kita akan belajar mencukupkan diri dalam segala hal? Hari ini pembacaan firman Tuhan dipilihkan dari surat Filipi
Surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, inilah tema yang akan kita renungkan bersama dalam kebaktian hari ini. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ibu bapak, saudara yang terkasih, atas dasar bacaan firman manakah tema ini kita angkat? Yang pertama, saya mau mengajak kita melihat surat Filipi 4 ayat yang ke-12. Filipi 4 ayat yang ke-12. Mari ibu bapak, saudara-saudariku, kita sama-sama membaca firman Tuhan begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara yang terkasih, sangat indah kalau masyarakat kita ini ternyata belajar untuk bagaimana bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Ternyata ibu-ibu yang suka masak itu kreatif loh. Di tengah-tengah zaman susah seperti ini, seorang ibu mau ketika anaknya minta dibelikan lauk pauk dari Kentucky Fried Chicken atau KFC. Bagaimana ini? Uang terbatas, harus dihemat. Ternyata ibu ini kreatif. Lihat tayangan ini. Dia suguhkan sepiring nasi, dikasih oseng kacang panjang. Nah, lalu dengan oseng kacang panjang ini dibikinkan huruf KFC. Wah, anaknya tersenyum. Jadi makannya lebih lahap. Ternyata mamahku ini kreatif banget. Itu ya. Besok minta lagi, "Mah, kami sudah lama gak pernah makan ikan. Ayo dong masakin ikan." Mamanya kreatif banget. Dia pikir-pikir uang ini harus dihemat. Maka apa yang bisa kami lakukan? Uang ini harus benar-benar diirit-irit. Dia hanya bisa beli tempe. Tapi ibu ini kreatif banget. Ya, dia bikin potongan-potongan tempe itu dibumbui, tapi model motongnya sudah model ikan. Ya, nanti tinggal digoreng. Ini namanya tempe rasa ikan. Ya, karena model bentuknya ikan. Ya. Hari berganti hari lagi, tanggal berganti tanggal, uang di dompet semakin menipis. Sementara kebutuhan makan masih terus harus terjadi. Sang anak minta, "Kapan kami dikasih makan paha ayam yang empuk dan enak, Mama? Kami kepengen bisa makan seperti itu." "Oh baik nak." Sang ibu kreatif sekali. Dia siapkan nasi putih. Bagaimana yang satu di model paha daging ayam. Ya. Lalu disiapkan saus. Ya, "Ayo nak, kamu makanlah
menu hari ini dan sang anak tersenyum. Baik mah, kalau memang masakan mamah pasti enak. Ya, menarik lagi. Bagaimana keluarga anak-anak Tuhan ternyata belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika uang betul-betul sudah sangat mepet. Menunggu dalam situasi sulit, yang ada hanya tinggal nasi putih dan garam di dapur. Sang mamah mau tunjukkan, sesulit apapun kita masih punya cinta dari Tuhan. Ayo kita nikmati nasi putih ini. Mama sudah kemas dalam bentuk wujud model hati, model cintanya Tuhan. Tuhan pasti sanggup memelihara kita. Ada banyak kisah di sekitar kita, bagaimana orang dalam kesulitan keuangan, dalam kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan, tidak ada uang untuk bisa dibelanjakan. Apakah pelayan Tuhan yang bernama Rasul Paulus juga pernah mengalami seperti ini? Ayo kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Kita ucapkan sama-sama firman Tuhan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Menarik banget. Bagaimana dalam situasi keadaan macam apapun, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Masa lalu Rasul Paulus adalah masa lalu sebagai orang yang sangat terpandang. Dengan keadaan status sosial yang tinggi, sosok yang terpelajar, sosok yang memiliki masa depan dan hari-hari hidup yang sangat menyenangkan. Itu masa lalunya. Ia pernah merasakan hidup jadi kaya raya. Tetapi ketika ia belajar untuk melayani Tuhan, aku berulang kali merasakan hidup ini dalam keadaan kekurangan sekalipun, tapi ternyata Tuhan yang mencukupkan keadaan diriku. Bagaimana dituliskan? Me plus God itu artinya enough, cukup. Aku bersama dengan Tuhan pasti cukup dalam segala-galanya. Indah sekali, Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih. Di tengah-tengah situasi keadaan ekonomi zaman ini, kalau kita bertanya-tanya tentang uang yang kita miliki, tentang penghasilan pendapatan yang kita terima, secara hitung-hitungan manusia pasti tidak akan cukup. Menurut perhitungan angka-angka kalkulator, rasanya untuk menjalani hari demi hari itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi ternyata kok sampai hari ini kita masih bisa bertahan. Apa kata kuncinya? Untuk kita tahu ternyata Tuhan itu menciptakan kita dengan satu hal yang indah sekali, yaitu apa yang disebut kemampuan beradaptasi. Dari kecil kita belajar beradaptasi. Bagaimana masa kanak-kanak kita ketika kita mesti tertawa, ketika kita bingung, ketika kita menangis, ketika kita tidak tahu mesti berbuat apa, kita saat itu sedang belajar beradaptasi. Dan ternyata sampai dengan umur kita hari ini, Tuhan memberi kemampuan buat saudara dan saya, sanggup beradaptasi, sanggup menyesuaikan diri dengan segala keadaan, termasuk bagaimana kalau aku bisa menyesuaikan diri di tengah-tengah keadaan pandemik virus COVID-19 ini. Ibu Bapak, saudaraku, bagaimana yang namanya anak-anak Tuhan itu diibaratkan tanaman. Maka tanaman itu tetap tumbuh di musim apapun. Anak Tuhan menghadapi tantangan-tantangan yang sulit, ternyata tetap bisa tumbuh di segala musim apapun. Itu luar biasa. Dan inilah rahasia yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ayo kita sama-sama membaca Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Ibu bapak, saudaraku, benar sekali. Rasul Paulus dalam pengalaman perjalanan hidup dan pelayanannya akhirnya berkata dengan penuh iman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Aku sampai hari ini masih bisa bertahan. Itu sungguh karena ada Tuhan. Hidupku ini terjadi karena kemurahan Tuhan. Sungguh karena kemurahan Tuhan. Dan ini saya mau tunjukkan buat ibu bapak, saudara-saudari, sebagai penutup bagian khotbah ini, tentang kisah pelayanan seorang anak Tuhan yang bertugas menjadi perawat. Indah sekali kisah kehidupan sosok perawat Kristen yang satu ini. Ia punya kesempatan, kenapa kok aku akhirnya menjadi seorang perawat? Namanya Irene Hasugian. Irene ditempatkan Tuhan untuk masuk di dalam sebuah pelayanan. Ini kisahnya, dengarkanlah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irene Hasugian. Saya bekerja sebagai seorang perawat di ruangan ICU di salah satu rumah sakit swasta di daerah Karawaci. Saya mempunyai pengalaman yang luar biasa. Saya bisa merawat pasien dengan diagnosa positif corona. Ketika saya mengetahui bahwa pasien itu positif corona, sebenarnya hati saya hancur, hati saya sedih, mood swing, nggak tahu harus ngapain, dan berusaha untuk menyendiri dan menghindari semua pertanyaan-pertanyaan dari keluarga saya. Saya pasti memberitahukan kepada keluarga saya bahwa saya sedang merawat pasien yang corona. Supaya saya, ketika saya pulang, saya nggak membawa penyakit atau saya kontaminan terhadap penyakit corona tersebut. Kemudian di suatu malam, pada saat saya merawat pasien tersebut, saya melihat beliau belum tidur dan tiba-tiba mengatakan saya ingin mati. Hati saya sedih, hati saya tersentuh. Saya mengingat bahwa bayinya juga lagi survive di ruang perawatan bayi khusus di NICU. Saya menceritakan keadaan atau kondisi bayinya sekarang yang memang sudah dalam perbaikan atau survive, sehingga bisa memberikan semangat untuk pasien tersebut sama-sama berjuang. Saya memberitahukan kepada pasien tersebut bahwa saya juga sebagai seorang perawat, saya berjuang merawat ibu dengan sepenuh hati, dan ibu harus tetap berusaha untuk kesembuhan ibu demi bertemu dengan anaknya tercinta. Pasien tersebut diam dan seakan-akan dia nggak percaya kalau anaknya itu masih hidup. Beberapa teman saya setelah shift berikutnya menunjukkan video tentang bayinya yang ada di NICU. Ibu itu kembali semangat lagi, kembali bisa bekerja sama lagi, tidak gelisah, dan kondisinya mulai stabil hari demi hari. Saya berdoa sama Tuhan, mungkin ini panggilan saya sebagai seorang perawat untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya berdoa dalam hati untuk kesembuhan ibu tersebut, untuk kesembuhan bayinya, supaya mereka berdua dapat pulang dan berkumpul dengan keluarga mereka. Saudaraku, sekarang kita tahu bagaimana kalau sosok seorang perawat Kristen yang bernama Irene Hasugian ini dipakai Tuhan. Ia benar-benar belajar mencukupkan diri dalam segala hal di hadapan siapapun. Ia sekaligus mau mengingatkan kepada setiap pasien yang sedang dirawat, bagaimana kita bisa bersyukur, mencukupkan diri dalam segala hal di hadapan Tuhan. Waktu sakit semacam ini sekalipun, tetap punya pengharapan. Itulah letak kekuatan seorang anak Tuhan. Jadi dari mimbar GKI Marta di Reja ini, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari sekalian, menghadapi kenyataan yang harus kita alami dalam masa-masa yang sangat sulit, masa-masa perjuangan yang penuh dengan air mata ini. Mari kita katakan, Tuhan, ajari aku dapat mencukupkan diri dalam segala hal. Ajari aku semakin mengimani ada tangan Tuhan yang akan memelihara hidupku, memelihara keluargaku, memelihara masa depanku. Apa sebab? Sebab hidupku dipelihara oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tanganmu, saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Taruh tanganmu di dadamu. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tanganmu, saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Berdoalah, saudaraku. Saudaraku, kalau kita masih bisa bertahan hidup sampai hari ini, bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Bersyukurlah. Katakan dalam hatimu bahwa Tuhan begitu mengasihi dan menyayangimu. Saudaraku, jangan kau menjadi khawatir tentang keadaan hidupmu. Jangan kau menjadi cemas dan gelisah karena situasi saat ini. Belajarlah mengimani dan mengamini kebenaran firman Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Mungkin kau sedang ingin mendoakan orang-orang yang kau cintai dimanapun mereka sedang berada. Mungkin kau rindu mendoakan keluarga di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Yakinkah bahwa pemeliharaan Tuhan sedang terus terjadi dalam hidupmu? Bukan hanya sekarang, bukan hanya nanti, tapi sampai selama-lamanya. Saudaraku, mari bersama kita boleh mengimani dan kita katakan lagu ini bersama-sama. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tanganmu, saudaraku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hamba boleh mendoakan setiap pergumulan anak-Mu masing-masing.
Tuhan tahu apa yang paling kami perlukan dalam masa-masa sekarang ini. Tuhan melihat tiap tetes air mata doa anak-anak-Mu Bapa. Hamba mendoakan setiap pergumulan anak-Mu di rumah kami satu persatu. Mari Tuhan Kau dengarkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Mari tangan Tuhan yang menenteramkan hati kami. Mari Tuhan tangan-Mu yang akan menggandeng dan menopang hidup keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar mencukupkan keadaan diri kami dengan pertolongan-Mu. Dan hamba serahkan semua anak-Mu di rumah kami masing-masing. Dituntun tangan Tuhan yang kuat, diberkati di dalam berkat kasih cinta Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan yang dapat kami alami sepanjang kehidupan kami. Kami percaya apa yang Engkau buat dalam kehidupan kami sungguh amat baik. Kami percaya Tuhan memakai teknologi yang ada untuk menyapa kami, sehingga gereja-Mu tetap hidup, bahkan semakin hidup, terkhusus di tengah situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Bapa, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Kiranya Engkau menolong setiap kami menghidupi firman-Mu, bahkan menjadi pelaku firman-Mu di tengah kehidupan keseharian kami. Ya Kristus, kami mohon. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Bagi segenap tim medis, dokter, perawat maupun relawan yang sedang berjuang di garda terdepan untuk menangani pasien yang terpapar virus corona. Ya Bapa, berikanlah kepada mereka kekuatan dan kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat menangani setiap pasien dengan baik. Sekalipun saat ini mereka berhadapan langsung dengan virus corona maupun hal-hal yang sulit mereka terima. Namun kami percaya Engkau juga berada bersama-sama dengan mereka. Berkatilah setiap keluarga yang menantikan dan mencemaskan mereka di rumah. Dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga, para tim medis yang saat ini tengah berduka karena orang yang dikasihinya telah gugur dalam tugas. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Ya Kristus,
kami memohon. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Bagi orang-orang yang saat ini dinyatakan positif terpapar virus corona, ya Bapa, berikanlah mereka hati yang tenang menghadapi kenyataan tersebut. Berikanlah kepada mereka hati yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi mereka dimanapun saat ini mereka menjalani isolasi, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, tolong juga agar orang-orang di sekitar mereka tidak menghakimi dan mengucilkan mereka, melainkan tetap memberikan semangat dan doa yang terbaik bagi pemulihan dan kesembuhan mereka. Ya Kristus, kami memohon. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat terkhusus GKI Karanglewas, Tuhan, secara bangunan sampai saat ini gerejamu masih kosong dan sepi. Tiada ibadah dan persekutuan bersama di GKI Karanglewas. Namun kami tidak mau gereja yang sesungguhnya juga menjadi gereja yang kosong dan sepi. Tuhan, tolong mampukan kami untuk menjadi gereja yang benar-benar hadir bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi sahabat kami, bagi tetangga kami, bahkan bagi orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun. Ajak kami menjadi gereja yang sepenuhnya membuka hati untuk melayani dan menolong orang-orang di sekitar kami. Dengan segala keadaan kami, tolong kami Tuhan untuk dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih untuk aksi keranjang berbagi yang terus berjalan sampai saat ini, menyapa saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan di sekitar gereja kami. Besar harapan kami, keranjang berbagi ini akan terus ada menyapa saudara-saudara kami, sekalipun pandemi COVID-19 berakhir suatu saat nanti. Ya Kristus, kami memohon. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Bagi saudara-saudari kami umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, ya Bapa, limpahkanlah mereka rahmat kesehatan agar dapat menunaikan ibadahnya dengan baik. Jadikanlah kami juga saudara yang toleran bagi mereka. Bagi pergumulan kami ya Bapa, kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, beban yang kami alami akan menjadi sebuah beban yang indah karena Engkau turut mengangkatnya bersama-sama dengan kami. Syafaat ini kami haturkan dengan menyanyikan doa yang sempurna
doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Marilah kita memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan kita ke dalam amplop persembahan yang sudah dibagikan, maupun dapat pula dengan cara mentransfer persembahan tersebut ke nomor rekening gereja yang tertera di warta jemaat. Nats persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberkati kehidupan kami. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sesulit ini dengan musibah COVID-19 ya Tuhan, kami dengan adanya ini kami selalu mengambil hikmahnya yang baik, sehingga kami selalu mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang hidup,
untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teduh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Sekarang kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan dengan kepanikan, dengan mata hati yang terarah kepada Kristus. Percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari tetap berkarya di tengah-tengah hidup kita hari ini. Lihatlah dengan mata iman dan alamilah betapa ajaib kasih-Nya, betapa ajaib kuasa-Nya bagi saudara dan saya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Dan di akhir ibadah ini saya mau memberikan selamat kepada Ibu Bapak Saudara sekalian yang berulang tahun di bulan Maret dan di bulan April. Berikut adalah nama-nama saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret dan di bulan April. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and may God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and may God bless you. Happy birthday to you, and happy birthday to you, and happy birthday, and may God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and may God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, and may God bless you. Mari kita berdoa untuk Ibu Bapak Saudara yang berulang tahun di bulan Maret hingga April ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah berupa usia yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap saudara kami ini. Kami percaya Tuhan, usia yang baru ini adalah kesempatan bagi mereka untuk semakin menikmati dan menghidupi kasih penyertaan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan hikmat Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Maret hingga bulan April ini. Kesehatan, kekuatan, kesukacitaan, dan pengharapan dari Tuhan kiranya selalu menaungi mereka dan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur dan berdoa. Amin.